Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan video kedua tentang contoh memperkirakan suatu pH larutan. Ya, misalnya kita akan menguji dua jenis larutan menggunakan 4 jenis indikator. Yang kita gunakan adalah indikator buatan, yaitu metil merah, metil jingga, metil ungu, dan lakmus. Nah, trayek pH-nya sekian. Perubahan warnanya sudah diketahui. Ternyata setelah kita melakukan percobaan, ya, larutan X, ya, misalnya ini adalah larutan yang akan saya uji menggunakan metil merah, ternyata warnanya berubah menjadi kuning. Menggunakan metil jingga berubah menjadi kuning. Menggunakan metil ungu warnanya berubah menjadi hijau. Menggunakan lakmus berubah menjadi biru. Bagaimana cara memperkirakan pH larutan ini atau cara menyimpulkan pH larutan ini? Nah, kita menggunakan garis bilangan, ya. Menggunakan garis bilangan. Kita larutan X terlebih dahulu. Larutan X. Ya. Nah. Yang pertama, metil merah berubah menjadi kuning. Ya, berubah menjadi kuning. Karena berubah menjadi kuning berarti pH-nya berapa? Di atas 6,3. Lihat trayek pH-nya di situ 4,2 sampai 6,3. Menghasilkan warna merah menjadi kuning. Karena X berubah menjadi kuning, maka bisa dipastikan pH-nya adalah 6 di atas 6,3. Ya, di sini saya anggap ini 6,3. Kalau di atasnya berarti sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Berarti ke kiri, salah ya, ke kanan. Berarti dari 6,3 saya buat garis bilangan ke kanan. Kemudian pakai metil jingga, berubah menjadi kuning juga. Lihat trayek pH-nya, karena berubah menjadi kuning, artinya berarti di atas 4,4. Nah, 4,4 itu berarti di angkanya di mana? Di sebelahnya atau sebelah kirinya 6,3 di sini. Ya, nggak mungkin ya 4,4 itu di sebelah kanannya 6,3. Jadi 4,4 saya anggap di sebelah kirinya 6,3. Nah, ternyata di atas 4,4 berarti ke kiri apa ke kanan? Ke kanan lagi, berarti ke kanan sini. Set, ke kanan lagi. Nah, kemudian pakai metil ungu berwarna hijau. Nah, lihat hijau berarti trayek pH-nya 4,8 sampai 5,4, ungu menjadi hijau. Bisa dipastikan berapa pH-nya? Berarti di atas 5,4. 5,4 itu berarti angkanya di mana? Ya di antara 4,4 sampai 6,3, di sini 5,4. Ya. Ke kiri apa ke kanan? Karena di atas berarti ke kanan. Seperti ini. Nah, kemudian sudah ya, sekarang pakai indikator yang terakhir, memakai lakmus, berubah menjadi biru. Lihat trayek pH-nya 4,7 sampai 8,3. Merah menjadi biru. Berarti bisa dipastikan itu adalah di atas 8,3. 8,3 berarti di sebelah kanannya 6,3. 8,3 sini. Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan karena berubah menjadi biru. Ini ke kanan. Nah, dari sini bisa disimpulkan berarti daerah mana yang mewakili 4-4-nya itu. Nah, berarti daerah yang mewakili adalah yang ada garisnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Yang saya arsir ini. Berarti ini adalah trayek pH atau perkirakan pH untuk larutan X. Berarti trayek pH-nya adalah di atas atau pH-nya adalah lebih besar, ya, lebih besar dari 8,3 atau 8,3 sampai 14. 8,3 sampai 14. Kenapa sampai 14? Karena pH terbesar maksimum itu adalah 14. Ya, itu cara memperkirakan pH atau kalian membuat kesimpulan setelah melakukan percobaan. Ya, itu untuk larutan X. Bagaimana untuk larutan Y? Larutan Y.
Nah, masih sama menggunakan apa? Menggunakan garis bilangan. Ya, menggunakan garis bilangan. Larutan Y di situ berubah menjadi merah. Pakai metil merah. Berarti lihat di situ merah sampai kuning, berarti di bawah 4,2. 4,2 saya ambil di sini. Di bawah berarti ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, kalau di bawah berarti ke kiri. Kemudian jingga. Pakai metil jingga berubah menjadi jingga. Jingga itu berarti warna di antara merah sampai kuning. Berarti berapa, Bu? Berarti 3,2 sampai 4,4. 3,2 sampai 4,4. Kita buat 3,2 itu di sebelah kirinya 4,2, 4,4 di atasnya 4,2. Berarti di sini. Nah, di sini. Di antara. Berarti gini. Ya. Sudah. Kemudian yang ketiga, menggunakan metil ungu. Larutan Y berubah menjadi ungu. Ungu berarti di bawah 4,8. 4,8 itu di atasnya 4,4, berarti di sini 4,8. Ya. Di bawahnya 4,8 berarti ke mana? Ke kiri. Ke kiri sini. Nah. Kemudian yang terakhir menggunakan lakmus berubah menjadi merah, berarti di bawah 4,7. 4,7 berarti di sini ya. Di antara 4,4 sampai 4,8, 4,7. Di bawah berarti ke kiri juga. Ke kiri. Ke kiri. Sini. Nah, lalu bagaimana cara menyimpulkannya? Ya, pilih garis sebanyak 4 mendatar. Berarti yang mana yang mewakili daerahnya? Apakah di sini? Tidak. Berarti yang ada garisnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang ada 4 berarti mulai dari sini. Nah, enggak sampai sini ya. Berarti dari sini sampai sini. Berarti ini mewakili. Yang ada garis mendatar sebanyak 4. Jadi pH larutan Y itu adalah antara 3,2 sampai 4,2. Itu cara memperkirakan pH suatu larutan yang diuji. Ya, bisa dipahami ya cara memperkirakan pH larutan, atau kalian ini belajar untuk menyimpulkan suatu percobaan. Nah, cukup sekian contoh soalnya. Bisa kalian kerjakan soal-soal seperti ini ya. Untuk soalnya nanti di LKS bisa kalian kerjakan yang mirip-mirip seperti ini. Nah, cukup sekian untuk daring kimia hari ini. Bisa diperhatikan ya. Tetap terus semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.